Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi di sini. Karena tadi mungkin baru pertama kali ya, saya secara pribadi baru pertama kali ke masjid sini. Karena kalau lewat ke depan sering. Jadi metro ini sudah jadi jalan perlewatan ya, untuk jalan-jalan dan sebagainya. Saya kurang tahu kalau di sini ya sebelah sini ada masjid gitu. Jadi saya seringnya di masjid sebelah sana gitu, sebelah apa yang agak Saturnus, dekat Saturnus itu sering singgah gitu untuk salat duhur atau asar gitu. Seseringnya di sana itu kalau yang terlihat. Tapi kalau di sini ya saya mungkin karena mungkin di sini komplek ya gitu. Jadi agak kurang terlihat hanya betul-betul. Jadi kemarin ini teman saya Ustadz Hidayat itu mengabari untuk mengisi, kata saya di sana ada masjid ternyata besar gitu. Dan alhamdulillah mungkin takdir Allah ya kita bisa bersilaturahmi. Sebelumnya mungkin saya secara pribadi di sini barangkali ada yang baru. Saya temannya Pak Ustadz Hidayat gitu. Jadi kami bersama-sama belajar di UIN gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya status saya dosen gitu, tetapi pada hakikatnya kalau di perguruan tinggi mungkin Bapak Ibu sudah hanya fasilitator saja gitu. Jadi dosen itu hanya memfasilitasi orang-orang yang ingin lebih berkembang lagi gitu. Jadi bukan mengajari. Jadi saya bukan sebagai guru Ustadz Hidayat, tetapi sebagai partner Ustadz Hidayat saja gitu. Untuk alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kondisi yang mungkin sebagian kita banyak yang sakit ya. Termasuk saya pribadi 1 minggu ini kemarin Ustadz Hidayat tidak masuk ke kelas karena kurang fit ya tuh. Jadi musim pancaroba begini banyak yang sakit. Mudah-mudahan jamaah di sini atau kaum muslimin yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan jamaah haji kita yang sedang berhaji diberikan keselamatan, kesehatan dan menjadikan haji mabrur, amin ya rabbal alamin. Pada subuh hari ini saya diberikan tema tentang keutamaan ya, fadail bulan Zulhijjah ya. Bulan haji gitu ya, mungkin populer di kita. Nah ini mungkin kalau orang nanya dalilnya ya, paling populer itu di surat Al-Fajr gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Nah, itu dalilnya mungkin yang paling populer. Walaupun gitu ya, mohon maaf gitu sebagian golongan kesananya gitu berupa hadis-hadis itu banyak yang dikritik gitu tentang kesahihan. Tetapi untuk dalil ini kebanyakan para mufassir gitu ya, termasuk Ibnu Abbas, Mujahid dan Atha, itu mereka menyatakan bahwa dikatakan utama itu betul ya dalam Quran, itu dalilnya adalah walayalin ashr, 10 Zulhijjah. Walaupun sebagian mufassir ada yang mengatakan itu 10 Muharram atau 10 di awal Ramadan atau 10 akhir Ramadan gitu. Tapi yang populer atau masyhur jumhur ulama mufassirin itu adalah 10 Zulhijjah gitu. Nah, kemudian dalam hadis itu salah satu hadis Nabi kalau Rasulullah SAW, idza dakhalat ayyam ashr Dzulhijjah fa'aktsiru fiha minat tasbih wa tahlil wa dzikrillah. Jadi kata Rasul, jika sudah idza dakhalat begini ya, jika engkau sudah masuk atau idza dakhalat ayyam di sini. Idza dakhalat ayyam di sini ini ayyam, jika sudah masuk 10 Zulhijjah ya, maka perbanyaklah tasbih, membaca tasbih subhanallah, kemudian tahlil, kemudian mengingat Allah, zikir gitu ya. Zikir-zikir lainnya, yang lainnya. Nah, di sini
Kalau secara praktek gampang gitu ya, Bapak Ibu, ya zikir lisan lebih gampang gitu ya. Tinggal baca subhanallah lebih banyak, kemudian tahlil, la ilaha illallah lebih banyak, dan zikir lain-lain. Tahmid, alhamdulillah ya. Bahkan di sini diriwayatkan dari Imam Ahmad ya, itu mengatakan minat tahlil wa takbir wa tahmid gitu. Jadi tahmid alhamdulillah gitu ya. Nah, sedikit kita akan ulas. Kalau zikir lisan mungkin sudah biasa gitu, tetapi nah di sini seperti apa, kenapa gitu ya. Kalau orang sekarang kan lebih rasional gitu, kenapa sih harus tasbih gitu ya. Nah, makna tasbih itu kan subhanallah, secara bahasa maha suci Allah. Jadi Allah maha suci dari semua hal-hal yang tidak sepantasnya ditibakan ke dia gitu, atau disandarkan kepada Allah gitu. Mungkin biasanya gitu ya, ini fenomena kita, kalau subhanallah kan, atau orang-orang Arab gitu ya, hari ini kalau melihat keindahan alam, subhanallah ya, jadi sesuatu yang indah, yang sempurna ya, termasuk orang manusia ya, manusia, semua ciptaan Allah yang indah, yang bagus, yang sempurna, itu mengucapkan subhanallah, itu maha suci Allah ya. Karena memang begitu ya harusnya ya. Allah maha menciptakan, oh gunung itu sangat indah, danau ini sangat indah, laut ini sangat indah gitu. Nah, subhanallah. Nah, bagaimana sesuatu yang cacat, mohon maaf gitu ya. Mohon maaf ya, kita kan gini ya, ciptaan Allah itu tidak hanya yang sempurna, tapi ada yang banyak yang tidak sempurna gitu. Seperti manusia ya, di kita gitu. Saudara-saudara kita kok ada yang terlahir tidak sempurna gitu. Terlahir tunanetra, terlahir tidak punya tangan, atau juga dan sebagainya gitu. Itu bagaimana subhanallah. Nah, di sini kan kata subhanallah itu tidak boleh kita, kok Allah menciptakan yang seperti itu gitu. Nah, di sini sedikit ilustrasi ya. Di sini di kampung saya gitu ya, di kampung sekitar tahun 80 ya, saya lahir tahun 79. Sejak saya ingat mungkin 80-an, 81 mungkin ya, 81, 82 sudah ada orang kampung sebelah gitu ya, anak kecil mungkin ya, di atas 10 tahun di atas saya, dia sudah bermain-main di kampung itu, padahal dia orang, mohon maaf ya, debil itu ya, kurang inilah gitu ya, kurang normal lah pemikirnya, tapi ini sehat. Dan sehingga pas masuk usia SD mungkin lah, dia tidak sekolah gitu kan, SD kelas berapa dia sudah bisa membantu orang, dia membantu tiap orang gitu. Ada orang yang belahin suluh gitu, atau juga sedang itin bata, nurunin bata, pasir dan sebagainya, sedang bangun rumah, dia bantu gitu sampai hari ini. Jadi oleh Allah diberikan insting untuk bertahan hidup, sehingga dia bisa memberikan orang tuanya ini, ngasih nafkah gitu. Padahal dia tidak sempurna gitu secara ini. Nah, disinilah mungkin kalau orang-orang yang tidaknya, mohon maaf ya, ciptaan Allah yang tidak sempurna, mungkin kita hanya lihat bagian luarnya gitu. Kita hanya lihat bagian luarnya, tetapi ada sesuatu yang mungkin yang kita tidak bisa lihat gitu, atau belum kita temukan kelebihan-kelebihannya. Mungkin sederhananya kita olimpiade dan paralimpik lah gitu ya. Yang lucu ya, olimpiade kita itu ranking 39 gitu ya, olimpiade kita ya, negara kita itu dengan 2 emas berapa, perak tidak ada, terus perunggu berapa ya. Tapi paralimpik, orang berkebutuhan khusus kita ya, itu ke 35 rankingnya gitu. Jadi kita diselamatkan ya, karena kalau secara ini muka negara itu oleh mereka gitu. Nah, hari ini negara dan dunia sudah membukakan mata untuk mereka-mereka yang berkebutuhan khusus lah gitu hari ini. Nah, di sinalah makanya subhanallah harus kita ucapkan. Oh, ini mungkin ya gitu. Makanya mohon maaf jika kita dititipin oleh anak-anak mungkin ya berkebutuhan khusus. Biasanya itu orang-orang hebat lah biasanya gitu ya. Orang-orang tua yang hebat gitu ya, yang dikasih kebutuhan khusus. Biasanya mereka terus mencari apa gitu, kelebihan-kelebihannya gitu. Termasuk ada teman saya yang ini normal gitu, tetapi kadang anak itu
kenapa tidak mau belajar gitu. Terus pas lihat orang olahraga, dia senang. Mungkin senang olahraga. Akhirnya segala jenis olahraga dicoba gitu. Dan terakhir ada tenis meja gitu. Tenis meja, mungkin di sini. Setelah tenis meja itu dapat, baru belajarnya dia mau gitu. Nah, jadi kadang potensi kita itu ya melihatnya hanya dari akan terbuka setelah kita dicari gitu. Nah, makanya hal-hal yang mungkin ya kita anggapnya mungkin apa ya gitu, seperti Allah menciptakan nyamuk gitu ya, apa ini mengganggu gitu, apalagi virus kemarin ya, ada corona gitu dan ya gitu, covid, dan itu mungkin hikmah di balik itu harus kita cari gitu, sehingga kita tahu covid itu untuk menyeimbangkan alam gitu ya, atau dunia itu harus balance gitu ya, overpopulasi dan sebagainya gitu ya. Jadi kata subhanallah ini tidak mesti kita ucapkan untuk hal yang ini, atau tidak hanya kita ucapkan untuk sesuatu yang memang betul sempurna, tetapi juga yang dianggap tidak sempurna gitu ya. Begitu ya. Itu menurut para ulama. Jadi hal-hal yang tidak sempurna kita cari, kemudian apa kelebihannya, dan itu ya seperti nyamuk juga ya. Nyamuk kan bagi orang kita secara umum itu mengganggu gitu ya. Makhluk Allah yang sangat mengganggu gitu ya. Bahkan menimbulkan penyakit misalnya DBD dan sebagainya gitu. Tapi bagi orang lain kan itu menjadikan kehidupan ya. Ada perusahaan obat nyamuk gitu kan, Baygon dan sebagainya gitu kan. Nah, gitu. Sehingga banyak jutaan orang itu terselamatkan hidupnya dari nyamuk itu gitu kan. Termasuk mohon maaf ya para dokter gitu. Mereka kan hidup dari penyakit ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Kita kan penyakit kan itu sesuatu mengganggu ya gitu ya. Kenapa Allah ciptakan penyakit di kita ya ya kalau dalam agama ya itu sebagai ujian ya. Kita kadang-kadang orang yang lupa kepada Allah, lupa bahwa kita kesehatan itu dari Allah, biasanya diuji dengan sakit gitu ya. Ya karena mungkin ya secara logika lupa kepada Allah segala macam ya, makanan dan pola hidup itu kurang teratur ya, bisa begitu gitu. Jadi berikanlah sakit gitu. Nah, jadi itu untuk membuat kita sadar bahwa sehat itu dari Allah. Kemudian datanglah penyakit sebagai ujiannya, mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah yang menciptakan sehat dan menciptakan sakit gitu. Dan juga ada orang-orang yang hidup dari penyakit gitu. Ya para dokter, mohon maaf ya di sini juga ada dokter. Kemudian juga para pembuat obat farmasi, atau juga ini kan mereka orang-orang yang berjasa gitu ya. Ya dengan itu ya. Jadi dengan hal-hal yang mungkin kurang minus juga mengganggu, nah ini kita harus mengucapkan juga subhanallah gitu. Dan kita berusaha untuk menjadi plus gitu ya. Jadi itu Allah memberikan kekurangan itu untuk berusaha untuk menjadikan kita plus gitu. Ada apa hikmahnya, harus bagaimana menanganinya, begitu. Jadi tasbih di sini ya, di bulan ini diperbanyak tasbih, itu mungkin kalau lebih dalamnya gitu ya. Jadi tidak hanya zikir-zikir lisan ya, tetapi juga zikir kolbi, kemudian jawarih gitu. Perilaku kita sudah menunjukkan kan tasbih itu suci ya. Jadi kalau kita bertasbih tentu kita akan melakukan hal-hal yang suci, bersih gitu, insya Allah gitu ya. Kemudian tahlil la ilaha illallah ya. Mohon maaf yuk. Ini kering. Bismillah. La ilaha illallah ya, gampang saja ya, secara lisan kita sudah biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini sedikit akan saya ulas asal usulnya ya, kenapa la ilaha illallah seperti begitu gitu. Redaksinya di sini pakai nafi, la, tidak ada ilaha Tuhan illallah kecuali Allah. Nah, di sini karena orang-orang jahiliyah pada waktu itu sebelum datang Islam, Tuhan-Tuhan mereka kan banyak ya, alihah gitu ya. Jadi mereka menyebut ilah itu sama seperti ya, di kita ada istilah ilah dalam Islam sama gitu, digunakan lagi. Cuman ilahnya sudah ditambah alif lam jadi Allah gitu. Dan itu menunjukkan satu. Sehingga ketika datang Nabi Muhammad membawa ajaran Islam dengan kalimat tahlilnya, itu pondasi dasar ya. Jadi kita tidak boleh lagi mensekutukan Allah gitu.
Jadi orang-orang Arab pada itu tuh shock gitu ya. Ini dewa-dewa kami Lata, Uzza, Manat, Hubal itu jadi tidak ada gitu, dinafikan gitu ya. Kok datang Muhammad membawa satu Tuhan yang namanya Allah gitu ya. Itu menjadi shock gitu ya. Hari ini Tuhan-Tuhan yang banyak itu sebenarnya bentuknya mungkin lain ya. Salah satunya mungkin oleh para ulama kontemporer sebutnya ada yang disebut dengan materialisme gitu, materi ya, kepercayaan kepada materi, kebendaan ya kan ya. Memang pada dasar hidup kita membutuhkan materi gitu ya, butuh untuk makan, butuh untuk kehidupan, butuh uang lah gitu hari ini bahasa kasarnya, tapi bukan segala-galanya tak gitu ya. Jadi itu kalau dalam agama hanya untuk menyambung hidup, untuk beribadah kepada Allah. Nah, tapi untuk hari ini banyak orang yang mempertuhankan materi gitu ya. Ya kan ya. Jadi kalau la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah, itu bukan hanya Allahnya saja, tetapi hukum-hukum Allah kita harus gitu ya. Atau perintah Allah ya. Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah ada di sana ya. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah, maka yang ketika mohon maaf misalkan ya seorang pejabat itu jangan menyelewengkan jabatannya gitu ya. Misalkan seorang bendaharawan atau juga bagian keuangan, ini ada uang ini harus saya pinjam dulu saja misalkan, atau saya korupsi atau juga gimana, laporan gampang lah nanti bisa direkayasa. Tak harusnya ingat la ilaha illallah itu kita mengingatkan, ini tidak boleh gitu. Ini ada Allah melihat kita. Nah, disinilah ihsan ya. Dengan la ilaha illallah itu kita harus ihsan ya. Kita harus ingat bahwa Allah melihat kita gitu. Sami'un alim, alimun Sami'un basir gitu ya Jadi Allah Maha melihat, basir ya. Dalam Asmaul Husna ada kata basir, itu Maha melihat. Allah Maha melihat. Ya, jadi dengan la ilaha illallah ya kita tidak terlalu materialisme gitu ya. Dan kekacauan di dunia ini sebenarnya semua gara-gara materi gitu. Saya pernah dengar gitu ya, mohon maaf ya, perang mungkin yang dahsyat sebelum ini, kemarin Israel Palestina itu Ukraina Rusia itu ya. Kenapa Amerika mensupport Ukraina ya? Karena mereka jualan senjata gitu. Mereka jualan senjata, kalau tidak perang tidak bisa menjual senjata, dan itu income-nya besar gitu, besar sekali ya. Jadi perusahaan senjata di dunia kan Amerika yang sangat besar itunya, korporasi senjatanya gitu. Itu kan gara-gara materi ya. Jadi dan hari ini gitu juga ada kebaikannya. Kenapa Trump memperhatikannya ya? Mungkin tidak disupport karena Trump punya bisnis di Timur Tengah. Jadi ada baiknya juga kalau satu materi itu ya. Jadi kepentingan lah gitu. Itu materialistik gitu ya. Tapi di sini ya sekarang Trump itu menghentikan itu dan mensupport untuk damai, yaitu karena Trump kalau perang terus ini perusahaan saya bangkrut itu di Timur Tengah atau ini gitu ya. Jadi kayak begitu. Nah, sekali lagi ya, KKN gitu ya, korupsi, kolusi dan nepotisme itu materialisme itu gitu ya. Itu kekacauan di kita. Jadi ya kalau orang sudah begitu kan sudah lupa ya. Semua orang sogok menyogok, kemudian ya dan sebagainya lah. Semua bisa diselesaikan dengan uang lah gitu. Biasa begitu ya. Jual beli jabatan dan sebagainya gitu. Atau juga ya itu menginikan kebijakan ya. Kebijakan-kebijakan yang salah lah, hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Nah, jadi kembali ke la ilaha illallah, tahlil, kita harus ingat seperti itu ya hari ini. Jangan diwirid atau zikir kita la ilaha illallah, tapi kita tidak amanah gitu. Tapi kita tidak tabligh itu, menyampaikan apa yang harusnya kita sampaikan, gitu ya. Amanah yang sampaikan tidak disampaikan gitu. Gitu ya. Jadi harus betul-betul itu kafah. Nah di sini ya, Islam kafah itu bukan hanya Islam bentuknya saja, bentuk zikir, bentuk sholat ya, itu kan hanya bentuk-bentuk saja, itu bentuk luarnya, lahiriahnya. Tapi
dalam semua kehidupan kita sudah bisa merasakan gitu kalimah-kalimah thayyibah gitu ya, kalimah-kalimah baik, apa zikir-zikir Asmaul Husna, itu semuanya kan untuk kebaikan kita kalau semuanya diamalkan ya gitu ya. Tahmid, alhamdulillah, nah gitu ya. Kita misalkan secara lisan kan, alhamdulillah kita diberikan kesehatan gitu ya. Mungkin itu secara pribadi. Tapi alhamdulillah itu asyukru ya secara bahasa. Jadi asyukru itu berterima kasih. Terima kasih adalah berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada orang lain gitu ya, mengapresiasi kebaikan orang lain gitu ya. Jadi kalau kita dibantu, dikasih kebaikan walaupun hanya sedikit, senyum saja ya, itu sangat membantu kan, apa, sangat berdampak gitu ya. Jadi kalau antar tetangga misalkan senyum saja, tidak pernah apa-apa, cuman senyum, itu kan kita sudah memberikan kebaikan gitu. Itu bentuk tahmid, alhamdulillah gitu ya, bentuk syukur kita gitu. Kita kan diberikan bibir dan tabassumuka biwajhi akhika sedekah gitu kata Nabi. Jadi kita itu sedekah. Sedekah itu nanti berdampak gitu, akan ada feedbacknya gitu ya. Insya Allah dunia akhirat Bapak Ibu. Jadi di akhirat insya Allah ya, ada sedekah makan gratis gitu ya, senyum gratis, dan dampak dunianya gampang gitu. Biasanya kan orang, mohon maaf ya, misalkan ada yang lewat pakai motor, orang suka senyum gitu, pas jatuh kan pasti orang itu ditolong ya, mereka senyum, atau yang tetangga yang lewatin pasti kemungkinan begitu. Jadi beda dengan orang yang judes gitu kan. Nah gitu ya. Jadi itu insya Allah dapat dampaknya atau feedbacknya gitu ya. Ya, jadi apa namanya, wirid-wirid kita itu harus betul-betul berdampak zikir jawarih gitu ya, zikir dalam perilaku gitu ya. Ya, ada orang yang minta-minta, mungkin terus kemudian kita tahu dia membutuhkan, atau juga mungkin yayasan, atau juga di sini DKM, langsung kita punya rezeki lebih, langsung keluarkan infak gitu ya. Apalagi kalau sudah waktunya kita zakat, langsung keluarkan gitu. Jadi apa namanya, itu sudah zikir jawarih itu. Jadi sudah refleks tak gitu ya. Zikir jawarih itu sudah refleks untuk kebaikan biasanya gitu ya. Nah, jadi kalau orang yang banyak zikirnya secara lisan, tapi kok perilakunya berbeda gitu tidak menampakkan itu, mungkin itu masih zikir lisan ya. Harus terus ditingkatkan ya, terus ditingkatkan lagi ya. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di sini Allahu akbar itu Allah maha besar ya. Takbir yang selalu kita ucapkan minimal ya dalam sholat kita setiap hari ya. Kita mungkin ini ya, orang-orang yang merasa bahwa kita punya kuasa lebih gitu ya, punya otoritas lebih, itu harus ingat ya bahwa Allah maha kuasa. Kadang kan ya, mohon maaf misalnya di satu instansi, di lembaga, dimanapun, kadang orang yang jumawa kan takabur ya, biasanya Allah jatuhkan, termasuk dalam Quran kan Fir'aun ya, Ana rabbukumul a'la, Firaun kan mengaku sebagai Tuhan, ya sudah Allah tenggelamkan gitu. Jadi di sini Allahu Akbar itu kita harus ingat bahwa kita itu kecil ya. Kita sebagai abid, Allah sebagai ma'bud, kita sebagai makhluk, Allah sebagai khalik. Nah, kita harus sadar gitu bahwa ya kita bukan siapa-siapa. La haula wala quwata illa billah gitu. Gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya di bulan ini mungkin ya, cuman kalau ada ini keterangan Nabi itu ya lebih bagus di bulan ini insya Allah gitu. Dan juga harus berefek gitu ya. Sebagaimana kita Ramadan ya, mungkin ada orang yang merindukan Ramadan 1 tahun, sebenarnya tidak mesti gitu ya. Ya karena mungkin tidak, jadi akan biasa-biasa saja. Tapi kalau Ramadan itu adalah bulan untuk menggodok ya. Karena Ramadan itu artinya membakar Bapak Ibu ya. Ramadan itu kata dalam bahasa Arab itu Ramadan membakar. Jadi membakar hal-hal yang salah dalam hidup kita, mengevaluasi, menyingkirkan hal yang buruk-buruk. Kemudian setelah itu datang Syawal. Nah, Syawal itu kayak kalau ini mah sirung itu ya, tunas baru tak gitu ya. Ya kalau kita mungkin ya yang ini ada pelataran, ini ada perkebunan ya, kalau di Sumatera, Kalimantan mereka untuk membangun menanam sawit itu tanaman dibakar dulu gitu ya,
Atau juga mungkin di sini apa padi-padi ya yang sudah ini dibakar dulu, kemudian setelah itu mati yang sisa yang tidak produktif, kemudian muncul tunas baru. Tasyawal itu kayak begitu, Ramadan Syawal gitu. Itu ya. Jadi kita tidak hanya di bulan ini gitu ya, seharusnya gitu. Dan ini mungkinnya seperti Ramadan itu. Jadi Ramadan bulan belajar untuk bermujahadah, yang menahan diri gitu dari segala macam yang membatalkan, terutama yang membatalkan amal kita ya. Jadi perbuatan segala hal yang negatif lah, baik di pikiran, di perasaan kita, itu dihilangkan dan dicoba untuk dihapuskan gitu ya, diganti dengan hal-hal yang positif ya. Kalau sebelumnya kita selalu suudzon gitu, itu ya berat ya, yang ini penyakit hati itu berat Bapak Ibu. Jadi aduh, gimana ya, suka gak enakan lah gitu ya. Itu suudzon itu suka gak enakan ya, biasanya ya, termasuk ya siapapun ya. Saya juga kadang suka gimana ya kalau menghadapi seseorang itu suka gak enak, padahal gak ada apa-apa gitu. Itu biasanya bibit-bibit suudzon gitu ya. Jadi kita harus selalu husnudzon lah, karena kalau husnudzon itu biasanya memantul gitu ya, memantul gitu. Kalau kitanya baik, nah makanya orang lain akan memberikan feedback yang baik gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, amalan lainnya dalam bulan ini adalah puasa ya. Salah satunya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW annahu qala man shama al-ashr min dzilhijjah dafa'allahu anhu syarra iblis wa junudih gitu ya. Barang siapa yang berpuasa di 10 Dzulhijjah ini, maka Allah menolak darinya keburukan iblis dan pasukannya gitu ya. Nah, jadi la yuktabu alaihi dzanbun wala khati'atun fi dzalika syahr wa yuktabullahu ta'ala ismuhu minasyuhada was su'ada gitu. Jadi ini ada puasa di bulan ini, dianjurkan puasa di 10 Dzulhijjah ini, maka seseorang akan ditolak dari keburukan iblis. Nah, di sini juga ya, mungkin penjelasannya untuk secara rasional hari ini gitu kan ya, puasa itu kan menahan diri ya, secara fikih al-imsak anil muftirat gitu. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Kalau secara fikihnya mungkin membatalkan dengan makan minum ya gitu. Ya puasa memang begitu secara lahiriah ya, tapi di sini adalah membatalkan kebaikan-kebaikan kita gitu ya. Ya, yaitu keburukan-keburukan ya gitu ya. Kita sudah sedekah ya, tetapi pengennya dipuji-puji gitu. Pengennya diposting di segala macam ya. Diberitakan lah sebenarnya itunya. Atau juga kita mungkin sekarang ada flexing dan sebagainya ya, atau riak lah gitu sebenarnya. Itu ya, itu membatalkan ya. Kita sudah kebaikan, itu jadi batal gitu ya. Atau juga memberikan sesuatu dengan memarahin yang diberikannya gitu ya. Ya, pengemis ya, kamu kemarin datang ke sini, sekarang datang lagi ini. Nah, itu kan jadi kurang enak. Jadi kalau memberikan sesuatu, berikanlah secara ikhlas ya. Ikhlas dia. Kita misalkan, makanya kan sedekah yang bagus itu yang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jadi betul-betul ya tidak tahu gitu. Jadi semua kebaikan sebetulnya begitu ya. Dan dalam puasa adalah salah satu ibadah yang hanya Allah yang tahu gitu kan. Yang lain kan tidak tahu ya, kita sedang puasa ya. Makanya dalam itu sebenarnya ada kisah dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali gitu. Jika engkau dimarahin, maka jangan marah, ya, jangan membalas gitu. Tetapi katakan dalam hati Anda, ini shaim, saya sedang puasa gitu. Nah, itu jadi menahan diri itu bukan hanya menahannya, tetapi menahan amarah gitu ya. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi di sini adalah menahan amarah, menahan
segala macam kata-kata kotor lah gitu ya, umpatan-umpatan dan sebagainya ya gitu. Dan itu yang berat ya. Nah ini ada cerita ya, dulu alumni ITB ya, kemudian kerja di ini di perusahaan New Zealand di Jakarta. Terus pas bulan Ramadan gitu ya, jadi bos-bosnya dari New Zealand itu ya yang non muslim itu nanya, kenapa tidak makan, katanya. I'm fasting gitu. Saya puasa gitu. Tapi pas dijelaskan akan gampang gitu. Oh bukan hanya itu katanya, tapi menahan dari semua umpatan-umpatan. Kan bos-bos mah gitu ya, kalau nyuruh dengan ini, kalau marah-marah gitu. Dan bos yang ini top leadernya gitu ya, kalau gitu saya akan coba gitu. Dan itu katanya curhat lagi, ini gimana, ternyata nahan lapar mah gampang, tapi nahan saya marah-marah itu susah gitu. Nah jadi puasa itu yang berat itu menahan emosi ya. Aduh, kita sedikit-sedikit kan gitu ya. Kalau ini sebenarnya bukan hanya puasa gitu, Bapak Ibu ya. Dalam keseharian kan kita banyak ini. Cuman mungkin karena dalam keseharian kita tidak tidak dalam kondisi Ramadan, kadang kita marah-marah saja begitu. Ya gitu. Jadi dikeluarkan aja semua emosi gitu, luapan-luapannya supaya plong gitu ya, karena gitu ya. Nah itu jadi puasa itu yang berat itu gitu ya. Termasuk yaitu ada non muslim ya. Yang orang New Zealand itu, si bos itu mencoba puasa ya, nahan itunya gampang katanya, gampang gitu, tetapi nahan untuk tidak marah-marah dan ya berkata-kata kasar, umpatan-umpatan ya, nah itu ya ini. Nah mungkin hari ini ya Bapak Ibu, kita bukan hanya lisan ya dalam puasa ini, tapi kita jari kita ya, yang sehari-hari kan bukan hanya menggulirkan tasbih misalkan ya, atau juga dengan ruas-ruas subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tidak, tapi kita ke gadget kita mungkin ya hari ini ya, karena memang sudah kebutuhan ya, informasi komunikasi kita ada di gadget ya, ada di WA gitu, ada di telepon, kemudian di sosmed lainnya misalkan di Facebook, Instagram. Tak banyak kan informasi-informasi yang mungkin ya kita belum tahu itu kebenarannya. Oh ini apa ya, bagus nih untuk di share gitu taman share itu kita hati-hati ya, kita hati-hati, jangan-jangan itu hoax gitu berita, dan itu kita jadi dosa gitu. Nah ketika kita puasa gitu di bulan ini atau di bulan apa saja, kita harus menahan diri gitu, kita harus tabayun dulu gitu informasi itu, jangan sampai kita dikit-dikit share. Ini baik, padahal sekarang hari ini ya, kan Bapak Ibu sekarang sudah tahu AI ya. Hari ini banyak sekali video-video itu yang rekayasa gitu ya dengan AI itu. Padahal tidak begitu gitu. Ini disambung-sambung gitu, dipotong-potong sehingga kita pertama terharu, terus kemudian tergerak, kemudian marah, itu. Marah kemudian mencaci si A, si B atau golongan ini, golongan itu, partai itu tidak bagus ya. Jadi dalam puasa kita lebih baik menahan diri saja dulu. Dan kalau dalam tabayun itu, tabayanu itu bukan diinfokan ke orang yang tidak berkepentingan, tidak gitu. Tapi diinfokan dengan orang-orang yang berkepentingan. Seperti dalam kasusnya di perkara misalnya, kalau sudah mulai ke polisi, ke pengadilan, itu di BAP gitu. Itu tabayun gitu. Itu harusnya di tabayun itu betul kan, karena semua harus diluruskan gitu kayak. Jadi harus diluruskan gitu. Oh ya, dengan ini coba ketemukan gitu ya. Jadi tabayun itu cari informasi yang benar gitu. Gitu ya. Tidak hanya kita di share gitu. Gitu ya. Nah, jadi puasa ini kalau dulu ya kita hanya dengan lisan ya, karena mungkin sebelum ada sosmed ini hanya lisan ketemu ya secara offline gitu. Sekarang kan bisa online gitu kan, bisa di grup itu, wah sudah gitu. Apalagi sudah kampanye ya Bapak Ibu ya. Mungkin sudah tahu, misalkan kalau di grup WA-nya di keluarga saja ini sudah pro anu sudah ya. Yang sedikit minoritas itu habis dibully gitu. Ya gitu, habis dibully gitu. Tas begitu. Jadi kita kan jadi buruk gitu, itu kan jadi hubungan keluarga buruk, hubungan kerja ya, kalau di WA grup ke pekerjaan, di WA grup
banyak sekali ya, misalkan di sini ada para pensiunan ya, kita pensiun atau grup juga DKM lah gitu ya. Di saya juga ada grup DKM yang kadang orang sering posting yang ya kadang-kadang gitu ya. Jadi lagi kemarin itu mohon maaf ya, tapi ini ada gerakan kebersihan, kemudian ada orang yang nolak, terus rame ribut ya, seperti agak preman lah satunya dengan bahasa kasar, dia diposting, tapi akhirnya dihapus lagi, gitu. Jadi kadang-kadang kita menyulut emosi ya, ada emosi ya, ada juga ya terharu mungkin ya kalau ini, oh ini ya sekarang kan misalkan seperti Palestina ya, kasus-kasusnya Palestina, ya kita banyak terharu lah gitu ya, sedih gitu ya melihat kondisinya ya. Mudah-mudahan saja ya cepat selesai gitu ya. Kita doakan dia kan, kalau banyak diumpat itu tidak ini. Tapi banyaklah kita doa, dan mungkin kalau mungkin yang bisa bantu gitu. Dan secara pribadi kadang kalau ketika ada orang yang mendesak ya, saya mah bukan ahli politik ya, tapi kadang suka ini gini gitu. Kalau itu rumit ya. Problem Palestina itu sangat rumit ya. Geopolitik di Palestina itu rumit ya. Jadi tidak bisa kita ini, tapi untuk sipilnya kita perlulah prihatin dan empati gitu, karena mereka banyak yang tidak tahu apa-apa gitu. Tetapi untuk para politisi, paksi dan sebagainya, itulah yang membuat rumit gitu ya. Hubungan dengan negara-negara Timur Tengah itu rumit sekali gitu ya. Kenapa hanya beberapa, misalkan Yaman atau Iran, itu juga rumit ya gitu. Nah kita ya, jadi apa namanya ya, kita mungkin hanya sebagai orang-orang kecil biasa itu hanya mendoakan lah mungkin, dan bisa membantu seala kadarnya ketika kita punya rezeki lebih. Baik Bapak Ibu, kemudian ada hadis lain, man shoma asyrakulahu fakana ma'abadallah haqqa ibadati ya. Jadi di sini kita dianjurkan berpuasa 10 Zulhijjah ini ya. Nah kemudian untuk hal-hal lainnya itu lebih banyak di Zulhijjah ini, keutamanya bagi yang berhaji mungkin ya. Mungkin mohon maaf ya, saya tidak bisa ini karena saya secara pribadi tidak ini, cuman mungkin ya, apakah dalam berhaji itu semua rukun-rukun haji itu ya, rukun-rukun haji. Nah kemudian kalau di kita mungkin itu Idul Adha dan kemudian kurban ya. Jadi kita dalam kurban ini merupakan simbol kesolehan sosial lah gitunya. Nah kita bukan untuk menunjukkan kekayaannya, tetapi di sini harus menunjukkan keikhlasan kita. La yanallah luhumuha wala dimaha walakin yanallah taqwa minkum. Jadi yang akan sampai ke Allah itu ketakwaan kita ya, keikhlasan kita gitu ya. Maka kita kalau sudah berkurban, sudah jangan diungkit-ungkit lagi, misalnya apalagi mohon maaf ya yang grup-grupan banyak berapa orang gitu ya, itu suka agak sedikit rame gitu ya, apalagi yang mungkin dananya terbatas gitu. Jadi mungkin ya yang lebih lah kita ya di sini, kalau di sini ada yang lebih itu bisa lebih banyak lagi lah gitu. Tidak kalau Sunda itu ngojok-ngojok ya, ayo orang-orang atau juga yang memiliki dana pas-pasan gitu ya, karena ya mereka terbatas gitu ya. Ya beberapa kasus banyak ya di grup-grup kurban itu yang banyak yang nggak enaknya gitu ya. Pemilihan sapinya atau gimana gitu, sampai pembagian dagingnya dan sebagainya, banyak sekali gitu itu ya. Nah di sini barangkali ya kalau banyak lebih kita ya berkurban, kemudian dengan keikhlasan, kemudian kita kan banyak yatim piatu, kemudian juga komplek-komplek ya, mungkin ya komplek-komplek yang membutuhkan, kita kan bisa berbagi lebih gitu di sana gitu. Nah itu salah satu bentuk ibadah sosial. Jadi selain ada ibadah ritualnya kita itu pengabdian kepada Allah ya. Nah sosialnya begitu ya. Kalau puasa itu sangat individual gitu ya, hanya kita yang tahu dengan Allah. Tapi di sini kurban di sini adalah ibadah sosial. Nah haji juga sebetulnya ya, haji juga itu ibadah sosialnya ini ya, karena para orientalis ya, para pengkaji timur dari Eropa dulu ya,
termasuk mungkin Bapak Ibu pernah baca Sunuk Hogronji ya, dari Belanda itu yang pernah menghancurkan kita, Aceh itu salah satunya, itu mengantisipasi haji ya. Kenapa? Karena haji itu adalah adanya musyawarah internasional gitu. Jadi pertemuan umat Islam sedunia itu di haji gitu ya. Jadi dengan haji ini kita bukan hanya ibadah ritual seperti kita sholat selesai berjamaah kemudian pulang ke rumah, ya sebaiknya tidak begitu, tapi harus ada komunikasi gitu, itu sebaiknya ya. Tapi karena sekarang ada media lain ya, misalnya ada Al-Mu'tamar Ad-Dual gitu ya, jadi ada pertemuan Mu'tamar internasional ada ya, hampir ada para cendekiawan, ulamanya juga ada, kemudian juga ada para pengusaha misalnya, negara-negara penghasil minyak ya, oke dan sebagainya. Takkan itu banyak media sebenarnya itu. Dan itu mungkin bisa diirikan dari haji gitu ya. Nah, bagaimana haji itu ya, bagi para dulu penjajah itu sangat menginikan haji ya. Mereka takut dengan haji ya. Karena kan pergerakan di kita itu kan dipengaruhi oleh pergerakan di Timur Tengah ya. Dan disupport salah satu Mesir yang mensupport kita untuk merdeka. Gitu. Jadi haji itu bukan hanya hakikatnya ya, bukan hanya ibadah itu, tetapi ada bisa ibadah sosial. Jadi kita bisa berkomunikasi. Bahkan dulu pernah ini ya, mungkin di sini sudah tidak ada, tapi orang tua ada yang barter gitu ya, barter makanan dan sebagainya gitu dengan jamaah dari negara lain, mencicipi dan sebagainya. Nah, itu kan lebih indah ya kalau tapi hari ini karena sudah di kloter, sudah di kotak, di grup-grup, kadang kita jadi ini ya gitu ya. Jadi seperti ibadah mahdoh murni gitu tak gitu. Nah, itu haji ya. Dalam haji itu yaitu merupakan pertemuan internasional ya, atau silaturahmi internasional. Sebagaimana kita di sini salat berjamaah itu adalah silaturahmi lokal ya, tingkat RT dan itu sangat baik sekali gitu. Sangat baik, harus diinikan terus istiqomah dilestarikan gitu. Jadi karena yaitu informasi kita tentang tetangga kita gitu kan, tentang saudara-saudara kita yang sedang sakit, kenapa tidak hadir gitu, tidak ada, sakit kan gitu ya, kita bisa nengok tak gitu. Jadi dengan berjamaah ini kita bisa saling ini terus-terusan bersilaturahmi lah gitu ya, saling memperhatikan, kemudian saling menyantuni lah gitu. Mungkin kalau ada santunan, butuh santunan, disantuni gitu ya. Seperti kemarin di saya udah agak lama, kenapa ya Bapak itu tidak ini terlihat, ternyata stroke misalnya. Nah itu jadi semua langsung ya, karena ya istrinya tidak bilang gitu ya, jarang keluar, jadi tidak tahu, kirain dia dinas luar kota gitu, ternyata dia stroke gitu, stroke ringan gitu. Jadi katanya ternyata sudah lama ya, setelah Ramadan lah gitu ya, setelah mudik katanya dia Bapak ini kenapa ya tidak terlihat gitu. Jadi berjamaah ini merupakan silaturahmi kita, terus kemudian tiap hari ya 5 waktu, kemudian ada Jumat ya bagi bapak-bapak, saya entah itu juga sama silaturahmi. Jadi kita bisa mendiskusikan apa saja setelah itu ya. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh umat ini kita bisa diskusikan di sini. Jadi di sini masjid ini bukan hanya tempat ritual tapi sosial untuk pembangunan peradaban umat Islam. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wal-afu minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanya jawab, barangkali ada Bapak Ibu. Mangga. Mangga Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang mau ditanyakan, kan sekarang itu kadang-kadang banyak masuk ke WA kita, ini dalam telepon ya dalam ini, yang ingin meminta bantuan gitu kan, umpamanya malahan dengan foto-foto yang ada gitu, terus pas dilihat alamatnya tuh jauh-jauh gitu.
apakah kita kalau seandainya kita ada sedikit kecurigaan bahwa ini apa benar apa enggak, apakah kitanya berdosa atau bagaimana sebaiknya menyikapi yang meminta bantuan yang sementara kita sendiri belum yakin apakah ini kegiatan yang benar atau tidak, itu saja yang mau ditanyakan. Terima kasih Mbak. Ada lagi? Enggak, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa perang itu karena jual beli senjata, kira-kira. Motornya di mesin uangnya. Tapi kalau menurut hemat kami, sekarang bukan senjata fisik yang dibikin Amerika yang sedang berkembang itu. Seperti perang dagang gitu kan, orang kan puluhan perusahaan bangkrut gitu kan. Sekian puluh ribu orang di layoff. Nah, jadi perang sekarang itu udah bergeser ke media, ke WA, sudah di rumah-rumah tersendiri perang itu. Ya, mungkin akibatnya perang dengan senjata itu sudah berkurang karena serangannya bisa langsung ke titik-titik yang diinginkan orang itu. Mungkin sedikit komentar barangkali salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bapak Ibu, ada lagi? Atau dua dulu ya? Enggak. Terima kasih. Pertama ke Bu Haji tentang sedekah ya, dari informasi dan permintaan lewat WA dan sebagainya gitu ya. Mungkin WA sekarang WA ya, lebih dengan foto-foto. Nah itu mungkin harus tabayun lah. Tabayunnya dicek biasanya kalau ini di Google ya. Yayasannya seperti apa misalnya, ada tidak gitu. Kalau ada nomor kontaknya, tapi biasanya jangan nomor kontak di WA ya. Setahu saya kan gitu ya, ada apa dari Kominfo, jangan menghubunginya dari WA, kadang itu retasan ya. Itu retasan dari para hacker lah gitu ya, para orang yang itu ingin meretas kita. Ya karena kan nomor WA kita itu kan terkoneksi ke M-banking terutama ya. Punya email dan M-banking itu bahaya sekali ya. Jadi biasanya tinggal cek di di Google, kemudian di YouTube ada gak yayasan itu biasanya gitu ya. Dan kalaupun memang sudah terlanjur ya mungkin kadang-kadang ya ada semacam hipnotis ya, termasuk saya pernah dihipnotis di telepon ya. Terhipnotis ke transfer 300.000 pada waktu itu. Nah itu ya sudah, kita ikhlaskan saja gitu. Dan penipu itu ya, yang pernah ngehipnotis saya, dia mengatasnamakan dari Kemenag Pusat gitu ya. Oh Pak Widan di sini, Pak Widan dosen UIN ya. Oh ada seminar ini katanya internasional di Mataram. Tolong siapkan nomor rekening. Saya masuk itu, kemudian ternyata saya dibimbing gitu untuk mentransfer uang saya ke dia gitu. Dan setelah itu ya sudah, teman-teman pada ketawa, aduh ente mah gimana ya. Tapi saya udahlah, ikhlaskannya. Terus dia nelpon lagi, gimana Pak Widan? Kata saya, sudah Bapak, semoga ini diberikan ke anak putra Bapak dan mudah-mudahan jadi putra yang soleh. Sudah aja gitu ya. Sudah, walaupun cuma segitu-gitunya uang saya, cuma 300.000 ya pada waktu 2005 itu ya. Jadi kalau kita sudah terlanjur, sudah ikhlaskan saja gitu. Mudah-mudahan itu menjadikan diberikan ke anak istrinya ya. Kadang-kadang itu mereka itu untuk kehidupan hari ini ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini ada kasus di Garut ya, di Garut itu dari salah satu, tapi tidak sebutkan ini orangnya, bukan orang Garut tapi orang luar Garut gitu, tapi di Provinsi Jawa Barat adalah, saya tidak menyebutkan itunya kabupatennya. Itu mereka menyewa tempat, menyewa tanah di sana, kemudian membuat gubuk-gubuk, kemudian mereka itu membuat proposal ke perusahaan-perusahaan di Garut kota. Sampai yang lucu mah ada gini, proposal untuk masjid katanya. Ada yang dari Garut kota ngirim 1 truk semen, tapi pas kesananya kata masjidnya, dan di sini mah gak ada pembangunan apa-apa. Kata itu ya sudahlah, terima saja, tanda tangan. Di sana sudah ada proposalnya. Ya sudah gitu. Ini cerita teman saya, karena saya mertua di Garut gitu. Jadi ada cerita itu. Saya dapat rezeki katanya 1 truk semen katanya. Kenapa? Saya juga tidak tahu. Nah itu proposal yang bodong ya.
Jadi hari ini banyak sekali ya apa namanya proposal bodong, termasuk yang masuk mungkin kita ke WA kita ya. Kita nggak tahu dari mana ya kita WA kita. Ujung-ujung mungkin dari Facebook kadang-kadang ya ada yang terbuka atau bisa ngelacak nomor kita, atau juga mungkin mereka random gitu. Nah, kalau sudah terjadi, insya Allah kalau kita sudah ikhlas dan kita niatnya kan bukan ini ya. Kalaupun misalnya dia orang jahat, kemudian atau bukan orang soleh lah, orang misalkan pemabuk atau juga ini suka narkoba, mereka benar, ya kita kan sudah terbebas ya, kita tidak tahu. Tapi sejauh kita tahu, mungkin kita diperiksa dulu ya, dicek dulu kebenarannya. Kalau bisa di Google, kemudian konfirmasi biasanya gitu ya. Konfirmasi ke yayasan tersebut. Oh saya dapat ini, oh kalau benar biasa mereka mengiyakan, kalau tidak ya mereka pasti menampik gitu. Mungkin itu Bu Haji. Untuk yang kedua, ya ini sebenarnya secara keseluruhan sekarang perang itu Pak, perang betul ya. Sekarang perang informasi lah gitu. Sekarang itu perang informasi. Jadi kita Pak kuat-kuat ngirim informasi ya. Sekarang kan kita mengklaim oh kita yang paling benar gitu. Ini info yang sahih, yang valid gitu, tak gitu. Sekarang itu semua perang informasi ya. Perang dagang, termasuk di sana perang dagang. Dagang kan menginformasikan ya. Mempromosikan produk-produknya semua, dan produk lawan biasanya dijelek-jelekan ya, tak gitu ya. Dan kita nah ini apa namanya hari ini perang itu yaitu perang informasi ya. Jadi makanya kita harus betul-betul tabayun ya, betul-betul menahan diri jangan dulu banyak di share ya. Apalagi yang hal-hal yang tragis ya, seperti kemarin yang di Palestina itu banyak yang mengerikan, orang share lebih gampang. Oh di Palestina orang dibantai ngeri gitu, padahal kadang-kadang video kapan gitu, tak gitu. Jadi banyak apa video-video orang yang ya pengennya sekarang gitu ya, FYP dah viral tak gitu ya. Tak gitu pengennya viral tak gitu, jadi pengen orang yang nonton, sehingga kalau di Facebook atau di Instagram atau kan sekarang banyak dibayar ya, YouTube kan ya, jadi mereka dapat bayaran itu kalau banyak yang nonton, yang komen, yang like gitu, tak gitu, yang share, tak itu. Jadi apa namanya kita tidak itu, tapi kita nahan diri. Nah itu hakikat puasa ya. Mungkin itu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Atas. Oh enggak, satu terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Ini berkaitan dengan sekarang ini adalah masanya musim haji. Saya mendengar banyak sekali obrolan di antara sesama calon jemaah tentang dana, pembayaran dana. Nah, karena saya juga sudah terlalu lama tidak berhaji, hanya sekali. Nah, dan ini praktek sekarang itu seperti apa Pak Ustaz? Karena banyak sekali saudara-saudara dan denda. Jadi bagaimana prakteknya sekarang? Barangkali ada pencerahan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Nah ini mohon maaf ya, saya pertama bukan ahli fikih, agak ini lagi tentang hukum dam. Yang kedua saya belum berhaji. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya belum bisa menjelaskan untuk praktek dam itu. Ya mohon maaf sebesar-besarnya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak? Sudah cukup Ustaz? Baik, kalau tidak ada, kita sampai sini. Mudah-mudahan ini menjadi majlis keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, wa'afu minkum, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.